Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Min ta'dzimil ilmi. Lan iku setengah saking ngagungake ilmu ta'zimul kitabi utawi ngagungake kitab. Fayam bagi mongko sayukjo ditoli bil ilmi kedhe wong kang numprih ilmu apa alayak khuda teman seduhune ora ngalap sapa talib alkitaba ing kitab ila bitaharatin ing kelawan sesuci. Wahukiyalan dan ceritakake ani Syekhil Imam rupane Syamsul A'immah al-Khulwani annahu temen seduhune Syekh Imam Syamsul A'immah iku kala ngendika sapa Syamsul A'immah innamaniltu angin pesti nang tetapine merko leh sapa ingsun hadzal ilma ing iki ilmu bita'zimi kelawan ngagungake fa ini mongko temen seduhune ingsun iku ma'akhadtu ora ngalap ingsun al-kahida ing kurasane kitab ila bitaharatin angin kelawan suci. Sebagian dari mengagungkan ilmu yaitu memuliakan kitab. Sebaiknya bagi seorang mahasantri, seorang pelajar, orang yang mencari ilmu ketika memegang kitab itu dalam keadaan bersuci ila bitaharatin. Diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immah al-Khulwani anau qala innamaniltu. Syamsul A'immah al-Khulwani bercerita innamaniltu hadzal ilma, aku memperoleh ilmu ini hanyalah modal saya adalah selalu mengagungkan kitab. Modelnya mengagungkan bagaimana fa ini ma'akhadtul kahida ila bitaharatin. Di antaranya yang pertama, beliau itu ketika mengambil kitab, memegang kurasan kitab itu selalu dalam keadaan thaharah, bersuci. Fa inna syekhu monggo temen setuhune Imam Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi iku kana ana sapa Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi iku mabtunan wong kang lara weteng. Wa kana lan ana sapa Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi iku yukariru bulan baleni sapa Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi filailatin ing dalem wengi fatawaddo mongko wudu sapa Syamsul A'immah fitil kalailah ing dalem mengkono wengi oleh wudu sab'a maratin kelawan sab'a asaratin kelawan 18 kelawan 17 ambalan apane marrotan ambalane li annahu krana temen setuhune Syamsul A'immah iku kana ana sapa Syamsul A'immah iku layu kararu bola bali sapa Syamsul A'immah ila bitaharatin
angin kelawan suci. Syekh Syamsul A'immah pada suatu malam mengulang pelajaran, mengulang-ulang pelajaran. Itu mengapa? Karena beliau sedang matbunan, sakit perut. Untuk itu beliau ini wudu itu hampir 20 kali, bahkan di sini sampai 17 kali di satu malam. Jadi ketika sakit perut, akhirnya beliau ini wudu sampai 17 kali dalam satu malam. Ketika deres itu sakit perut, dan akhirnya beliau sampai wudu untuk mensucikan diri ini sampai 17 kali. Karena mempertahankan belajar yukaru ila bitoharatun, supaya selalu dalam keadaan suci. Ini Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi, yang di atasnya itu Al-Hufani. Syamsul A'immah Al-Hufani ini ada cerita lagi yang namanya Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi. Dalam belajarnya itu satu malam sampai wudunya itu sampai 17 kali diulang-ulang, karena untuk mempertahankan suci di dalam mencari ilmu. Hadza li'annal ilma hadza utawi yukarir, berulang-ulang, li'annal ilma krana temen sedune ilmu iku nurun, nur cahaya, wal wudu lan wudu iku nurun cahaya, fayasdadu mongko dadi tambah apa nurul ilmi, cahayane ilmu, bihi kelawan wudu. Ini alasannya, karena ilmu ini adalah cahaya, wudu itu juga cahaya, maka cahayanya ilmu akan semakin bersinar dengan berwudu. Fayasdadunul ilmi bihi. Maka baik sekali kita itu selalu daimul wudu, selalu melanggengkan wudu agar semua ilmu, semua kegiatan kita itu selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'dzimil ilm, wa min ta'dzimil wajib, wa min ta'dzimil wajib, lan iku setengah saking ngagungake al wajib kang wajib, alaya muda utawi yen to ora ndawakake sapa talib arrijla ing sikil ilal kitabi maring kitab. Termasuk memuliakan yang harus dilakukan ialah, maksudnya memuliakan kitab, yang harus dilakukan adalah tidak membujurkan, memanjangkan kaki ke arah kitab. Ini yang sering, bahkan ketika ada yasinan di rumah rutinan itu, setelahnya yasin, surat yasin itu selesai membacanya diletakkan di bawah, kemudian yang lainnya itu melonjorkan kakinya ke arah situ. Ini sering, makanya kita harus berhati-hati. Termasuk mengagungkan kitab adalah tidak membujurkan, memanjangkan kaki ke arah kitab. Wayadau lan nyelehake khutbah tafsir, wayadau lan nyelehake sapa talib kutubas tafsiri ing kitab tafsir fauqa sair kutub ing dalem dhuwure sekarine pira-pira kitab, takziman krana ngagungake. Wayadau lan nyelehake sapa talib ala kitab ing atase kitab saean ing suci-suci akhara kang weneh. Ini di dalam meletakkan kitab saja ada aturannya, yaitu meletakkan kitab taksir
disuruh untuk meletakkan yadul kitab tafsir fauqa syairil kitab. Letakkanlah kitab di atas kitab-kitab yang lain karena unsur ta'zim yang pertama itu. Jadi caranya harus ada. Tidak meletakkan sesuatu apapun di atasnya. Kitab atau bahkan Quran di atasnya disuruh jangan sampai kita itu meletakkan barang atau meletakkan apa-apa. Bahkan ada yang kitab Quran itu di bawah untuk menyimpan barang itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Untuk mengagungkan kitab ini adalah barang yang agung dan kita harus selalu menjaganya. Ini syair kutub ta'dziman walayatu alkitabah syai'an akhar. Yang pertama tadi yadul kitabut tafsir fauqa syair kutub ta'dziman. Kitab di atas kitab yang lain. Tidak boleh kitab-kitab itu ditempati barang yang lain selain juga kitab. Bahkan kalau kita itu meletakkan kitab Quran itu yang paling atas sendiri. Meletakkan kitab ada aturannya. Yang di bawah buku atau kitab-kitab kuning, kemudian di atasnya itu Al-Quran, itu tidak apa-apa. Seandainya dibalik bagaimana? Ya aturannya sebaiknya seperti itu. Wa kana lan ono sapa ustaduna. Wa kana lan ono sapa ustaduna. Guru kita rupane Burhanuddin Yuhki nyeritakake an Syekh saking Syekh bimasyaikhi saking pira-pira Syekh an-nafaqihan temen sedene wong kang alim fikih. Iku kana ana sapa fakihan iku wudi anyelehake. Iku wado anyelehake al-mihbarata. Ing wadah mangsi alal kitabi ing atase kitab. Yado mongko nyelehake alal kitabi ing atase kitab fakola. Alal kitabi ing atase fakola mongko ngendika sapa Syekh lahu maring fakihan. Bil farisiati kelawan lugat utawa lafat Paris bur nayabi ing lafat bur ya nabi. Wa kan sapa Ustadzul Qadhi iku ajalun wa kan lan sapa Ustadzul Qadhi al ajlu kang agung rupane fakhrul islami al-ma'ruf kang den kenal bi Qadhihan kelawan jeneng Qadhihan. Iku yaqulu ngendika sapa Qadhihan alam yurid ilam yurid temen sedune ora ngarepake sapa Syekh bidzalika kelawan mengkono menyatumu al istighfafa ing ngino-ngino fala baksa mongko ora ana bahaya maujud bidzalika kelawan mengkono wadau wal aula utawi kang luwih utama iku ayah tariza yen to ngreksa sapa talib anhu saking wadau. Ini ada diceritakan guru yang sangat mulia, termasuk kebanggaan dari seorang Islam, Fakhrul Islam Al-Ma'ruf yang disebut dengan Qadhihan. Beliau berkata, ayurid dalika istighfaf. Ini ceritanya ada seorang ustadz Yuhki Asyekh Al-Masyaikhi Faqihan. Sebuah hikayat seorang syekh, ada seorang ahli fikih yang meletakkan tinta di atas kitab. Wadah mangsi diletakkan ketika menulis kitab itu diletakkan di atas kitabnya. Kemudian beliau berkata, yang seperti dengan lafadz Paris artinya bar ya nabi. Ini tidak ada kemanfaatan sama sekali. Bur ya nabi. Tidak ada kemanfaatan, awakmu ora manfaat lek modelmu kaya ngono kuwi. Itu
perkataannya seperti itu, buru ya Nabi, yang artinya tidak ditemukan kemanfaatan di dalam ilmumu kalau sampai itu meletakkan wadah mangsi di atas kitab. Ini kan sering saya itu dulu saat memoto ketika mengajar ini, ketika saya di Lirboyo akhirnya melihat ada anak santri yang nulis kitab kemudian mangsinya itu diletakkan di atas kitab, kadang tidak terasa atau saking lamanya nyiset itu akhirnya tidak mengerti. Qadhihan ala julufahul yasa ma'ruf bi qadhihan yakulu ilam yuri, tetapi ini ada pendapat kalau yang demikian itu meletakkan di kitab tidak bermaksud untuk meremehkan maka tidak masalah, namun yang lebih baik hal ini juga dihindari. Al-aula ayah tarizya anhu, karena ini adalah aturan maka lebih baik kita untuk melaksanakannya. Mungkin dari itu yang pertemuan ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.